Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar anak-anak semua? Berjumpa lagi dengan saya untuk materi mekanisme katup. Di pertemuan kedua ini kita akan belajar tentang perawatan berkalanya ya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, kalian dapat melaksanakan prosedur perawatan berkala sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Yang kedua, melakukan penyetelan celah katup dengan benar. Yang ketiga, menggunakan buku pedoman reparasi dengan baik dan benar. Nah, di sebelum perawatan berkala kita lihat dulu adalah aturan servisnya, jadwal perawatan berkala dan penyetelan celah katup. Untuk aturan servis, kalian bisa cek di motor kalian masing-masing, itu pasti ada namanya buku pedoman pemilik. Ya, di situ ada tandanya ini untuk belajar dulu. Karena ada beberapa hal yang harus kalian pahami. Misalkan ada beberapa job tertentu yang membutuhkan lebih banyak informasi teknik dan peralatan khusus, ataupun job yang membutuhkan tenaga yang lebih ahli karena demi faktor safety-nya atau keamanannya sendiri. Nah, ini adalah berikut tabel jadwal perawatan berkala di mekanisme katup, yaitu adalah di ini jarak renggang valve, jarak renggang katupnya, yang dilakukan pemeriksaan setiap 4000 km. Jadi dalam pemeriksaan, penggantian, perawatan, dan penyetelannya. Bahkan perlu dilakukan penggantian bila dirasa perlu. Secara garis besar, untuk perawatan berkala renggang katup, yaitu yang pertama adalah membuka center body, yang kedua ini untuk membuka cooling fan ya untuk motor Vario 125, yang ketiga mencari top dead centernya, yang keempat ini D-nya melakukan pengecekannya dulu. Jika tidak memenuhi standar, dilakukan penyetelan untuk standarnya. Misalkan di sini di Vario 125 jarak renggangnya adalah untuk in 0,10 mm plus minus 0,02, untuk katup X-nya 0,24 mm plus minus 0,02 mili. Nah, sebelum melakukan nyetek katup, ini ada beberapa langkahnya ya. Yang pertama adalah melakukan setting top kompresinya dulu, mencari top kompresi. Yang langkahnya adalah yang pertama memposisikan motor pada standar tengah. Yang kedua, lepaskan cover body atau part yang menghalangi proses pengerjaan. Jika kalian bingung, silakan lihat pedoman di BPR masing-masing. Tiap motor pasti mempunyai prosedur langkah yang berbeda. Kita ambil contoh untuk tipe Supra X125 FI, yaitu yang pertama adalah melepaskan valve adjustment hole cap-nya atau tutup dari klepnya atas bawah ini. Yang kedua, melepaskan timing hole cap. Ada dua, besar dan kecil, ini untuk ada fungsinya. Yang ketiga adalah melakukan penyetelannya, yaitu menggunakan kunci T-cross untuk memutar crankshaft dan perhatikan pergerakan klep in-nya. Putar crankshaft sampai klep in terdorong oleh rocker arm, kemudian perhatikan timing hole cap-nya. Ini timing hole cap-nya. Tepatkan tanda T pada flywheel dengan tanda pada crankcase ya. Menempatkan ini sesuainya. Atau kalau tidak bisa mengecek ini, kalian pegang rocker arm-nya, itu dia bebas ya, kita pegang mudah untuk dipegang ya, digerak-gerakkan. Nah, yang kedua, melakukan pemeriksaan jarak renggang klep dengan filler gauge. Ya, ini filler gauge sebelum digunakan dibersihkan dulu dari kotoran dan noda ya, agar untuk memastikan presisi alatnya. Nah, masukkan ke celahnya ini, kita ukur ya. Standar misalkan klepnya 0,10 plus minus 0,02. Itu artinya adalah untuk batas atasnya dia maksimal 0,12 mm. Batas bawahnya 0,08 batas bawahnya ini. Untuk ukuran standarnya. Yang ketiga adalah melakukan penyetelannya. Langkah pertama adalah melonggarkan mur pengunci dengan kunci kombinasi 8 atau 9 mili, kunci 8, kunci 9. Terus longgarkan skrup penyetel dan masukkan filler gauge-nya. Di antara celah ini kita masukkan filler gauge-nya sesuai dengan standar yang ditetapkan tiap masing-masing unit kendaraan sepeda motor. Nah, setelah itu melakukan penyetelan, yaitu menyetel skrup penyetel dengan valve adjusting wrench atau biasanya kita sebut L-clap, sampai terasa ada tahanan sedikit sewaktu filler gauge ditarik lurus keluar. Di sini
ditarik harus seret ya. Terus tahan skru penyetel, kemudian kencangkan mur pengunci dengan nilai torsi yang ditentukan. Jika ada kunci torsi, menggunakan torsi ini 9, Nm. Kelima, periksa sekali lagi jarak renggang klep. Dikatakan di sini ada kemungkinan jarak renggang klep berubah saat mur pengunci dikencangkan ya, karena tingkat kesulitan juga cukup sulit ini untuk saat mengencangkannya. Terus keenam, pasang kembali komponen yang telah dilepaskan. 7, hidupkan mesin dan periksa putaran stasioner saat mesin cawi kerja. Ini contoh untuk penyalaan di Matic tipe Vario 125. Nah, yang untuk yang ini di tipe Sport itu sama, cuma membedakan adalah jarak renggang klepnya dan prosedur pembukaannya. Tapi untuk pencarian top dead center semua sama. Kita cari top dead centernya ini dulu, pastikan pas, biasanya ada garisnya sejajar, lebih mudah untuk pembacaan dan pengamatannya. Nah, tugas minggu ini adalah yang pertama, kalian jelaskan kenapa perlu dilakukan pengecekan dan penyetelan secara berkala terhadap mekanisme katup. Yang kedua, kerusakan apa yang akan terjadi jika sepeda motor jarang dilakukan perawatan dan penyetelan katup. Itu untuk tugas ini, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.